Malam itu, udara di kaki Gunung Rimba terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya sesekali kilat menyambar di kejauhan. 5 orang pendaki, Raka, Gilang, Sita, Andi, dan Maya berkumpul di pos pendaftaran. "Gunung ini terkenal angker loh," kata Pak Sarman, penjaga pos pendakian. "Jangan coba-coba keluar jalur, apalagi kalau lihat jalan yang nggak ada di peta." "Kenapa, Pak?" tanya Sita, merasa merinding. Pak Sarman menatap mereka satu persatu sebelum berbisik. "Karena ada jalur setan. Jalur yang hanya muncul untuk mereka yang tersesat atau dipilih." Raka, yang paling berpengalaman di antara mereka, tertawa kecil. "Ah, Pak, cerita begitu kan buat nakut-nakutin pendaki aja." Pak Sarman tak tersenyum. "Dulu ada rombongan yang nekat lewat jalur itu. Cuma 1 yang kembali. Itu pun dalam keadaan linglung, ngomong sendiri, dan akhirnya menghilang." Mereka tertawa gugup dan menganggap cerita itu hanya mitos. Setelah mengisi data dan izin pendakian, mereka memulai perjalanan. Malam pertama di hutan terasa sunyi. Hanya suara serangga dan angin berdesir di antara pepohonan. Mereka mendirikan tenda di dekat pos 3. Saat sedang makan terdengar suara langkah di luar tenda. "Siapa?" tanya Andi, mengintip dari celah resleting. Tak ada siapapun, namun mereka semua merasa seolah ada yang mengintai. "Sebaiknya kita tidur cepat," kata Maya dengan suara gemetar. Malam berlalu tanpa kejadian aneh, namun perasaan tidak nyaman terus menghantui mereka. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan ke puncak. Langit cerah, tetapi udara terasa lebih berat. Setelah beberapa jam mendaki, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah jalur kecil bercabang ke arah kanan. "Di peta nggak ada jalur ini," kata Gilang, mengernyitkan dahi. Sita memperhatikan jalur itu. Ada jejak kaki samar di tanah, seolah ada orang lain yang baru saja lewat. "Mungkin ada pendaki lain?" Raka, yang penasaran berkata, "Ayo kita cek sebentar." Mereka mengikuti jalur itu, yang semakin lama semakin menyempit dan dipenuhi kabut tipis. Udara semakin dingin, dan suara hutan seakan menghilang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat di belakang mereka. Semua berhenti. "Siapa itu?" tanya Andi. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Tapi mereka semua merasakan hal yang sama. Ada yang mengikuti mereka. Maya mulai panik. "Kita balik aja. Ini nggak enak." Saat mereka berbalik, jalur yang tadi mereka lewati sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah hutan gelap dan sunyi. "Jalur ini berubah?" bisik Sita, ketakutan. Mereka terjebak di jalur setan. Kabut semakin tebal. Udara dingin menusuk kulit, padahal matahari seharusnya masih bersinar di atas sana. Mereka berdiri diam, memandangi jalur yang kini tak lagi sama dengan sebelumnya. "Gimana bisa?" bisik Sita. Jalur yang mereka lewati tadi kini berubah menjadi hutan lebat, tanpa celah. Tidak ada jejak kaki, tidak ada jalan pulang. "Ini nggak mungkin," seru Andi, suaranya bergetar. Raka berusaha tetap tenang. "Kita harus tetap rasional. Coba cari tanda-tanda jalur awal kita." Mereka mulai menyusuri tempat itu dengan senter, mencoba menemukan jejak kaki mereka sendiri. Namun, tanah terasa lembab dan tak ada satupun jejak yang tersisa. "Gue ngerasa kita diawasin," bisik Maya. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari dalam kabut. Pelan, seret. Sita menahan napas. "Siapa itu?" Tak ada jawaban. Tapi langkah itu semakin mendekat. Gilang menyorotkan senter ke arah kabut. Seketika, cahaya menyorot sesuatu, sepasang kaki tanpa tubuh, berdiri di antara pepohonan. Jantung mereka serasa berhenti. Maya menjerit,
lalu menarik tangan Andi. Kita harus keluar dari sini. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari ke arah yang mereka anggap sebagai jalur keluar. Tapi semakin mereka berlari, hutan terasa semakin luas dan mencekam. Suara langkah di belakang mereka masih terdengar, seolah mengejar. Lalu, satu persatu mereka mulai menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Tadi kita lewat sini kan? Gilang terengah-engah, menunjuk sebuah pohon besar yang sama persis seperti yang mereka lewati sebelumnya. Kita muter-muter, suara Raka bergetar. Andi mengusap wajahnya dengan kasar. Gue nggak mau mati di sini. Maya mulai menangis. Kita nggak sendiri, ada yang mainin kita. Tiba-tiba, di tengah kepanikan mereka, terdengar suara lain. Sebuah bisikan lirih yang terdengar dari dalam kabut. Jangan pulang, kalian sudah dipilih. Angin berembus dingin, membawa suara bisikan yang terdengar di telinga mereka seperti seseorang bernafas tepat di belakang. Jangan pulang, kalian sudah dipilih. Maya mencengkeram tangan Andi, tubuhnya gemetar hebat. Siapa yang bicara? Suaranya hampir tak terdengar. Tak ada yang menjawab, namun di antara kabut, sesuatu bergerak. Samar-samar, sosok hitam berdiri di kejauhan. Tubuhnya kurus kering dengan wajah yang tak terlihat. Lari! Raka berteriak, dan mereka semua berhamburan tanpa arah. Hutan semakin gelap. Mereka tak tahu kemana harus pergi. Yang mereka tahu hanya satu hal. Mereka harus menjauh dari sosok itu. Setelah beberapa menit berlari tanpa henti, mereka akhirnya berhenti di sebuah area lapang. Napas tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di wajah mereka meskipun udara terasa beku. Kita tersesat. Kita makin jauh dari jalur awal, kata Gilang. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Tapi kalau kita tetap di sana, kita bakal mati, balas Maya dengan mata berkaca-kaca. Sita, yang sejak tadi diam, menatap sekeliling dengan cemas. Gua ngerasa ada yang ngawasin kita. Raka mengangguk, menggigit bibir. Gue juga. Henning. Mereka semua menyadari satu hal. Hutan ini tidak seperti hutan biasa. Tidak ada suara burung, tidak ada suara dedaunan tertiup angin. Seakan-akan mereka telah memasuki dunia lain. Lalu, sesuatu membuat jantung mereka nyaris berhenti. Di sisi lain lapangan, tepat di antara pepohonan, mereka melihat sesuatu. Seseorang berdiri, atau sesuatu. Ia mengenakan pakaian pendaki yang kotor dan sobek, wajahnya tertutup bayangan. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri mengawasi mereka. Siapa? Itu? Bisik Andi. Tak ada yang berani mendekat. Namun tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka. Lari! Gilang berteriak panik. Tapi saat mereka hendak kabur, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Dan sebelum mereka sempat bernapas lega, suara berat terdengar tepat di belakang mereka. Kalian tidak akan pergi dari sini. Suara itu bergema di telinga mereka, dalam dan mengancam. Kalian tidak akan pergi dari sini. Andi refleks menoleh ke belakang, tangannya mencengkeram bahu Maya. Mata mereka membelalak. Di balik pepohonan, sosok itu kembali muncul. Kini lebih dekat. Wajahnya masih tertutup bayangan, tetapi tubuhnya tampak lebih jelas. Kurus, tinggi, dengan kulit pucat seperti mayat yang telah lama membusuk. Apa itu? Bisik Sita, suaranya bergetar hebat. Tak ada yang menjawab. Jantung mereka berpacu cepat, tubuh gemetar. Sosok itu mulai bergerak, tidak berjalan, tetapi meluncur ke arah mereka, seolah melayang di atas tanah. Maya menjerit. Kita harus pergi dari sini. Mereka berlari sekencang mungkin, tak peduli ke arah mana. Yang penting menjauh. Langkah mereka beradu dengan tanah lembab, jantung berdegup kencang,
Setiap kali menoleh, sosok itu masih ada, melayang mengikuti mereka tanpa suara. Setelah berlari tanpa henti, mereka tiba di sebuah sungai kecil. Airnya mengalir tenang, tapi dinginnya menusuk hingga ke tulang. "Kita harus nyeberang," kata Raka dengan napas tersengal. "Mungkin ini bisa jadi batas." Tanpa berpikir panjang, mereka menyeberangi sungai itu, merasakan air dingin merambat naik ke kaki mereka. Begitu mencapai seberang, mereka menoleh. Sosok itu berdiri di tepi sungai. Diameter, tidak bergerak lebih jauh. Andi menghembuskan napas lega. Mungkin dia nggak bisa nyebrang. Namun, sebelum mereka bisa benar-benar tenang, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tanah di sekitar mereka mulai berubah. Pohon-pohon bergeser, ranting-ranting bergerak sendiri, menciptakan jalur baru yang tidak ada sebelumnya. Dan dari dalam hutan, suara lain mulai terdengar. Bukan hanya satu, tetapi banyak. Bisikan, tertawa kecil, suara langkah. Mereka tidak hanya diikuti oleh satu sosok. Ada lebih banyak lagi yang menunggu mereka. Maya terisak. Kita nggak bisa pergi dari sini." Raka menatap sekeliling dengan mata penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar terjebak. Mereka tidak sedang mendaki gunung biasa. Mereka telah memasuki jalur setan, dan jalur ini tidak akan membiarkan mereka pulang. Angin berhembus pelan, membawa suara bisikan yang tak jelas dari dalam hutan. Maya menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan. Sita menggenggam lengan Gilang erat. "Kita harus keluar dari sini." "Tapi gimana? Jalurnya berubah terus," Andi berkata dengan suara bergetar. Raka memejamkan mata sejenak mengatur napasnya. "Kita tetap harus jalan, jangan diam di satu tempat." Mereka berjalan pelan, menyusuri jalur yang kini tak lagi mereka kenali. Hanya berbekal senter yang mulai redup, mereka melangkah dalam gelap. Di setiap sudut mereka merasa ada yang mengintai. Bisikan-bisikan semakin jelas. "Tinggallah di sini. Jangan kembali. Temani kami." Maya mulai menangis tanpa suara. Ia merasa seolah ada yang berbisik langsung di telinganya. Tiba-tiba, Andi berhenti. "Tunggu." Yang lain menoleh. Andi menyorotkan senter ke depan. Itu jalur kita tadi, kan?" Di depan mereka, terlihat jalur tanah yang sedikit lebih terbuka. Mirip dengan jalur yang mereka lalui saat naik. "Jangan-jangan ini jalan pulang?" kata Gilang dengan harapan di matanya. Tanpa berpikir panjang, mereka mulai berlari ke arah jalur itu. Semakin dekat, mereka mulai merasa yakin. Namun, langkah mereka terhenti mendadak. Di tengah jalur, seseorang berdiri. Mereka membeku. Orang itu mengenakan jaket gunung lusuh. Tubuhnya kotor dengan tanah dan lumpur. Wajahnya tertunduk. Perlahan, orang itu mengangkat wajahnya. Sita menjerit tertahan. Wajah itu hancur. Separuh pipinya seperti terkelupas, matanya kosong dengan lubang hitam dalam. Bibirnya bergerak seakan ingin berbicara. Maya berbisik ketakutan. "Dia siapa?" Sosok itu membuka mulutnya. Suaranya serak, seperti datang dari dalam tanah. "Aku pulang, tapi mereka tidak." Hening sejenak. Lalu, dari dalam hutan, terdengar suara langkah. Banyak. Mereka menoleh ke belakang, dan saat itulah mereka melihatnya. Sosok-sosok lain mulai muncul dari kegelapan. Berdiri di antara pepohonan. Wajah mereka rusak, tubuh mereka membusuk, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Mereka adalah para pendaki yang tidak pernah kembali, dan kini mereka ingin menemani yang baru datang. Mereka berdiri kaku, tubuh bergetar hebat. Puluhan sosok dengan wajah rusak dan tubuh membusuk muncul dari dalam kegelapan. Maya mencengkeram lengan Andi erat. Mereka semua pendaki? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Sosok di tengah jalur, yang wajahnya separuh hancur, masih menatap mereka. Bibirnya bergerak lagi, suaranya lebih pelan, seakan berbicara dengan napas terakhirnya. "Jangan menoleh ke belakang, jangan ikut mereka." Seketika, semua bulu kuduk mereka berdiri. Gilang berbisik panik. Maksudnya apa? Namun sebelum ada yang bisa berpikir lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam hutan, suara langkah semakin banyak.
Bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan bahkan ratusan. Suara napas berat, bisikan-bisikan. Lalu, suara tawa kecil yang membuat darah mereka membeku. Raka bergerak lebih dulu. Lari! Tanpa pikir panjang, mereka berlari sekencang mungkin. Mereka tidak tahu ke arah mana mereka pergi. Yang penting, mereka menjauh dari makhluk-makhluk itu. Langkah kaki mereka berpacu dengan detak jantung yang terasa akan meledak. Di belakang, suara langkah dan bisikan masih mengikuti mereka. Maya menangis sambil berlari. Mereka masih ngejar. Tiba-tiba di depan mereka terlihat sesuatu. Sebuah gapura kayu tua yang ditutupi lumut dan akar pohon. "Jalur turun," seru Andi. "Itu jalan keluar." Harapan mulai muncul di wajah mereka. Tanpa ragu, mereka berlari menuju gapura itu. Namun, tepat sebelum mereka melewatinya, suara dari belakang terdengar begitu dekat. Bisikan tajam, nyaris di telinga mereka. "Jangan tinggalkan kami." Maya, yang ketakutan luar biasa, refleks menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, ia menjerit keras. Mata Sita melebar saat melihat Maya berhenti. "Maya, jangan lihat ke belakang." Tapi sudah terlambat. Maya berdiri diam, tubuhnya gemetar hebat. Matanya kosong, menatap sesuatu yang hanya bisa ia lihat. "Maya." Raka mencoba menarik tangannya, tapi tubuh Maya terasa dingin seperti es. Perlahan, wajah Maya berubah pucat. Bibirnya bergetar, lalu mengeluarkan suara pelan yang hampir tidak seperti suara manusia. "Aku ingin pulang." Tiba-tiba, tubuh Maya terseret ke dalam kegelapan hutan. "Maya!" Andi menjerit, mencoba mengejarnya, tapi Gilang menariknya kembali. "Kita nggak bisa nolong dia." Suara Gilang bergetar, matanya merah menahan air mata. "Kalau kita balik, kita juga nggak bakal bisa keluar." Andi berontak, air mata mengalir di pipinya. Tapi ia tahu, Gilang benar. Mereka tidak punya waktu. Dengan air mata mengalir, mereka berlari melewati gapura tua itu, meninggalkan Maya di belakang. Dan begitu mereka melewatinya, semua suara menghilang. Udara tiba-tiba terasa hangat. Mereka berhenti, terengah-engah. Saat mereka menoleh, jalur hutan di belakang mereka sudah berubah. Tidak ada kabut, tidak ada pohon berlumut, hanya jalur setapak yang mengarah turun ke kaki gunung. Sita terisak menutup wajahnya dengan tangan. Kita berhasil keluar?" Raka memandang sekeliling, masih sulit mempercayainya. Namun ada satu hal yang tidak bisa mereka lupakan. Maya tidak ada di sana. Dan mereka tahu, Maya tidak akan pernah bisa keluar. Langkah mereka terseok menuruni jalur setapak. Udara terasa lebih hangat, tanda mereka sudah keluar dari wilayah terkutuk itu. Namun suasana hati mereka kosong. Maya tidak ada bersama mereka. Andi berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke arah hutan. Dalam hatinya, ia masih berharap Maya tiba-tiba muncul, berlari menyusul mereka. Tapi yang ada hanya pepohonan sunyi, tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Saat mereka akhirnya tiba di pos pendakian, langit sudah mulai terang. Pak Sarman, penjaga pos, menyambut mereka dengan wajah tegang. "Kalian dari mana saja? Harusnya turun kemarin." Mereka saling pandang. "Kemarin?" bisik Gilang. "Kita cuma semalam di atas." Pak Sarman menggeleng, wajahnya makin pucat. "Kalian sudah 2 minggu hilang di gunung." Jantung mereka serasa berhenti. Dua minggu? Suara Sita nyaris tak keluar. Raka menggeleng cepat. "Nggak mungkin, Pak. Kita baru naik kemarin, terus tersesat." Pak Sarman menatap mereka satu persatu dengan sorot mata ngeri. "Kalian ini rombongan yang dilaporkan hilang 2 minggu lalu. Tim pencari sudah menyerah nyariin kalian." Mereka membeku, mereka mencoba mengingat kembali. Dan sesuatu yang lebih mengerikan terlintas di kepala mereka. Mereka memang tersesat. Tapi kapan terakhir kali mereka melihat matahari? Kapan terakhir kali mereka tidur? Di dalam jalur setan, waktu mungkin tidak berjalan seperti dunia nyata. Pak Sarman menenangkan mereka, memberi mereka minum dan makanan hangat. Namun, ada satu pertanyaan yang tak bisa dihindari. "Mana satu lagi?"
Tanya Pak Sarman. Andi menunduk. Matanya merah, tubuhnya masih bergetar. Maya, tertinggal di dalam, bisiknya. Pak Sarman terdiam lama. Saya sudah duga. Mereka menoleh, menunggu penjelasan. Pak Sarman menghela napas panjang. Jalur setan itu selalu minta tumbal. Kalau ada yang tersesat dan berhasil keluar, pasti ada yang nggak bisa kembali. Mereka tak bisa berkata-kata. Maya, sudah ditelan gunung itu? Beberapa hari kemudian, pihak SAR melakukan pencarian terakhir di area tempat mereka hilang. Tapi seperti yang diduga, Maya tidak ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada barang yang tertinggal. Seolah-olah ia menghilang begitu saja. Beberapa bulan berlalu, mereka yang selamat mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi luka kehilangan Maya tidak pernah hilang. Suatu malam, Andi sedang duduk di kamarnya, memandangi foto lama mereka saat masih lengkap berlima. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, pesan dari nomor Maya. Aku ingin pulang. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Lalu, terdengar ketukan di jendela kamarnya. Perlahan, ia menoleh. Di luar jendela, di tengah gelapnya malam, seorang gadis berdiri. Bajunya lusuh, tubuhnya kotor, wajahnya pucat. Maya. Dia tersenyum.